ilmu kebal bacok lebih hebat daripada kesembuhan tipu-tipu, ya, kesembuhan ilahi tipu-tipu, ya. Eh, ini sebenarnya ayat yang paling tepat itu Matius pasal 7 ayat 22-23. Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu, membuat mujizat demi namamu? Tapi Yesus berkata, enyahlah engkau. Kenapa ya Pak? Ini bahasa saya yang mudah ya. Karena dia tidak melakukan kehendak Bapa. Apa sih kehendak Bapa Pak? Suruh percaya Yesus dulu. Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku. Kamu itu harus percaya Yesus, bukan percaya Bapa. Para PDT yang kesembuhan ilahi tipu-tipu, ya, itu percaya Bapa, bukan percaya Yesus. Tapi dia mengusir setan dalam nama Yesus, terima kasihnya kepada Bapa. Saya mau bersaksi Bapak Ibu Saudara, kesembuhan ilahi tipu-tipu itu saya sudah tahu sebenarnya, ya. Dulu tinggi mimbar gereja itu kan kurang lebih 50 cm, 2 undakan. Itu seseorang itu bisa loncat dari mimbar gereja, bisa lewat kurang lebih 5 orang berdiri, Pak. Itu kayak terbang. Ya, itu saya pernah alami, ngeliat, ya toh. Nah, terakhir-terakhir ini video orang bisa merayap kayak cicak. Didoain rohnya merayap kayak cicak. Pertanyaan sederhana, itu roh iblis apa roh kudus? Roh iblis, Pak. Pendetanya saja penyembah bapak iblis. Di Alkitab itu ada 8 macam bapa. Bapamu, bapa kami, bapa kita, bapakku, ya, Allah Bapa, Bapa kekal, Bapa itu sendiri, ya, lalu anak Bapa, ya. Jadi yang paling pendek usianya itu Bapa itu cuma 3 tahun. Bapakku itu 36 tahun. Kalau Bapa itu cuma 3 tahun. Disebut oleh Yesus, kalau disebut oleh para rasul sampai 36 tahun juga, ya. Hari ini tidak boleh sebut Bapa, tidak boleh percaya kepada Bapa, ya. Yang ngaku pendeta ada di Alkitab itu namanya Simon. Simon itu tukang sihir, banyak pengikutnya lah, iya. Kalian yang kesembuhan ilahi tipu-tipu ini tak kasih tahu, kamu itu kalah hebat dengan ilmu kebal. Saya pernah di kota Banten, namanya kalau itu Lebak. Di Lebak itu ada ilmu kebal bacok, ya. Kemudian kalau saya ini ceritanya nih, di Kalimantan juga ada. Kemudian di Thailand juga ada. Kalau ilmu penyembuhan, Pak, itu di namanya Karanghau. Karanghau itu Sukabumi. Itu ada kesembuhan apa saja, orang stroke orang itu. Ya, ya, ya begitulah ya. Tetapi sekejap mata waktu itu sembuh. Soal bagaimana kelanjutannya itu masing-masing punya kesaksian. Itu jauh lebih hebat daripada tipu-tipu, mujizat, kesembuhan ilahi, sebut-sebut Yesus lagi. Ya, Simon, ya toh, di Alkitab itu ada Simon, ya toh, Simon tukang sihir. Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Sekarang juga ada itu ngaku PDT, mbok, pakai logika sederhana yuk dicek saja. Pendetanya sendiri penyembah Bapak Iblis Tritunggal. Bagaimana dia bisa menyembuhkan dalam nama Yesus, Roh Kudus? Roh Kudus kan Yesus. Dia sendiri nggak percaya Yesus. Dia percayanya Tritunggal. Ya, tipu-tipu itu jadi kuasa siapa? Iblis. Rebah-rebah, ya, dorong-dorong dikit rebah itu kuasa iblis. Saya dulu pelakunya, tapi enggak sih, kalau saya enggak sefrontal seperti itu. Saya tidak seperti itu caranya, ya.
Yang benar gimana Pak? Ketika Anda percaya Yesus, automatically kuasa Yesus ada padamu. Ada pada semua orang yang percaya Yesus. Nggak usah minta tolong pendeta, dirimu sendiri sembuhkan dengan imanmu. Itu yang benar. Ketika Anda percaya Yesus, satu-satunya Tuhan Allah, ya Anda bisa melakukan doa kesembuhan sendiri. Nggak usah panggil-panggil pendeta, nggak usah. Ya, kuasanya sama, itu yang benar. Ya. Jadi itu tipu-tipu ya Pak, yang kesembuhan ilahi, 100% tipu-tipu. Ya, yuk pakai logika sederhana ya. Tipu-tipu kamu, wahai para PDT pendusta, kamu sendiri penyembah Bapak Iblis. Tipu-tipu kamu mujizat itu nggak ada apa-apanya dengan ilmu kebal. Ada yang kebal bacok, kebal tusuk. Ya. Jadi Yesus melihat iman ya. Yesus Kristus melihat kepada imanmu. Bukan doa pujian dan koar-koarmu. Yesus Kristus melihat kepada imanmu. Iman kepada Kristus yang menyelamatkanmu. Pendetanya saja penyembah Bapak Iblis Tritunggal. Tipu-tipu kesembuhan ilahi, Roh Kudus. Belgedes itu. Ya, lihat pendetanya, pendustanya. Yang benar adalah ketika kita percaya, kita sendiri. Ya, doa sendiri, mujizat terjadi. That it, haleluya. Amin.